Halo pemirsa, saya Muhammad Irfan Ilmi melaporkan langsung dari Taman Literasi Marta Christina Tiaharu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hari Minggu ini menjadi hari terakhir libur panjang sebelum besok kita kembali ke rutinitas sekolah dan juga perkuliahan. Menariknya, banyak anak muda di Jakarta yang memilih menghabiskan waktu sore terakhir liburan mereka di sini untuk mulai memanaskan mesin produktivitas mereka. Taman ini seolah menjadi oase bagi mereka yang mencari suasana belajar yang nyaman di tengah hiruk-pikuk kota. Seperti apa suasana di dalam? Berikut laporan saya untuk Anda. Sekarang kita udah bersama siapa? Dengan saya Muafa, petugas teman baca di Taman Literasi Blok M. Oke, Kak Muafa ya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih tren kunjungan warga sekitar Jakarta, khususnya para pelajar dan juga para mahasiswa di Taman Literasi pada akhir pekan terakhir libur panjang tahun baru ini? Kalau di akhir tahun ini banyak sih yang pelajar datang ramai-ramai sama temannya, jadi datang berlima atau berenam gitu, yang mereka udah enggak habis sampai makan atau yang Blok M datang untuk baca buku sih kan. Jadi biasanya datangnya bergerombol gitu. Mereka baca banyak buku dan terutama buku-buku fiksi ya, atau fiksi-fiksi Indonesia yang cukup terkenal, misalnya kayak Cantik Tuluka gitu, atau mungkin Gadis Kretek yang banyak diminati pelajar sih. Oh, itu ramai setiap hari ya, Kak? Ya, untuk di libur ini kita hampir selalu penuh sih, karena banyak musim libur, banyak yang kesini ke Blok M, dan banyak juga yang dari luar kota kebetulan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, fasilitas apa yang paling sering dimanfaatkan pengunjung di sini untuk mendukung aktivitas literasi mereka? Untuk mungkin ini ya Kak, kalau misalnya kita sih di sini fasilitasnya mungkin ada ruang baca seperti kursi dan meja dan sofa. Untuk ruang baca siap itu ada lagi buku-buku aja sih Kak, dari rata-rata datang pengunjung membaca buku kita yang cukup beragam dan variasi, jadi mereka baca berbagai koleksi ya mumpung mereka di sini. Rata-rata begitu, jadi bukunya nggak cuma buku fiksi doang, kadang-kadang baca buku tentang pendidikan, buku tentang sejarah, itu yang mesti mereka memanfaatkan berbagai buku yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih banyak ya, kamu apa? Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mas siapa? Raffi. Mas Raffi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa Mas pilih ke sini untuk persiapan besok nih? Kenapa saya pilih di sini untuk persiapan besok ya? Nah, saya pilih di sini tuh karena suasananya bagus ya kan. Karena di sini tuh masih aura-aura liburan gitu ya kan. Itu yang namanya juga suasana baru untuk semangat untuk melakukan aktivitas untuk esok hari ya. Nah, di sini tuh juga fasilitasnya gratis. Nah, jadi kan nggak semua orang tuh kayak budgetnya pas gitu ya kan. Buat mencari suasana baru, kayak di kafe ya kan. Nah, udah sekarang kan kalau misalkan banyak lagi ada budget gitu ya, jadi cari suasana baru biasanya di kafe, entah di mana gitu ya kan. Terus itu main gratis untuk fasilitas perpustakaan. Iya, orang jadi belum tentu juga mau baca buku atau belajar di kafe ya Mas ya. Iya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa penting bagi Mas ruang publik seperti perpustakaan ini untuk produktivitas anak muda di Jakarta, Mas? Di Jakarta ini menurut saya ya, karena selain suasananya bagus ya, di sini juga banyak fasilitas umum gitu ya kan, yang dekat ke MRT gitu ya kan. Jadi jauh-jauh ke sini mungkin mereka yang tidak punya kendaraan bisa menggunakan fasilitas umum kayak MRT ataupun TJ ya. Dan di sini tuh juga suasananya bagus juga ya kan, buku-bukunya ya walaupun gak terlalu lengkap tapi lumayan lah buat kita baca-baca gitu. Fasilitas kursi, meja, hingga sofa di Taman Literasi ini dapat dinikmati masyarakat setiap harinya secara gratis.
Lokasi yang strategis di kawasan Blok M menjadikannya pilihan bagi warga dalam maupun luar kota untuk menghabiskan waktu dengan membaca. Saya Muhammad Irfan Ilmi melaporkan dari Jakarta Selatan.